usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Minggu siang. Meski agenda utama pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Najib Razak terkait kesepakatan pembentukan Satgas Pengembangan Hilirisasi CPO, namun kedua pemimpin negara juga membahas kabut asap di Indonesia yang dampaknya turut dirasakan warga Malaysia. Najib Razak menyatakan selain bantuan pesawat, Malaysia juga bersedia memberikan pengalaman penanganan pemadaman titik api dengan membuat kanal. Dua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama untuk permasalahan kabut asap agar tidak makin melebar. Hal yang berkaitan dengan asap dan saya kira sangat produktif sekali. Kita harapkan ke depan ini juga akan menjadi kesepakatan kita untuk menangani asap di lapangan, dan Malaysia akan bekerja sama untuk penanganan ini. Kita telah hantar sebuah pesawat ke Indonesia yang telah tiba kemarin, dan Malaysia bersedia untuk menambahkan lagi bantuan untuk kita memadamkan api yang merebak di kawasan Indonesia yang kita faham adalah meliputi kawasan yang amat luas sekali, dan sudah tentu cabarannya adalah amat besar, dan Malaysia bersedia untuk memberi apa bantuan yang termampu kepada kerajaan Indonesia. Jumlah negara tetangga yang memberikan bantuan untuk mengatasi kebakaran hutan bertambah setelah Australia mengirimkan pesawat Hercules untuk waterbombing. Pemerintah memastikan bantuan negara tetangga akan dikoordinasikan oleh BNPB. Dua negara, Malaysia dan Singapura, telah mengirimkan bantuan berupa pesawat serta helikopter yang mulai beroperasi memadamkan titik-titik api di Sumatera Selatan. Operasi pemadaman melalui bantuan asing ini difokuskan di Sumatera Selatan yang memiliki sebaran titik api terbanyak, terutama di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin. Sedangkan Australia melalui duta besarnya Paul Gregson menyampaikan Australia juga akan mengirimkan bantuan satu buah pesawat Hercules dengan kapasitas hingga 15.000 liter air untuk waterbombing. Pesawat ini diperkirakan akan tiba di Palembang Selasa pekan depan. We stand ready to deploy a very large aircraft called an L-100 Hercules. This plane drops 15,000 liters of water in a few seconds. It will be accompanied by a smaller aircraft, a 690B Commander aircraft, which will lead the way for the large aircraft. Negara lainnya yang juga menawarkan bantuan antara lain Jepang, Korea, Tiongkok, dan Rusia. Namun tawaran mereka masih dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri. Kepala Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan bantuan asing dilakukan atas dasar kemanusiaan tanpa ada embel-embel lain. Ketika suatu negara terjadi bencana, kemudian negara tadi menyampaikan welcome atau meminta bantuan internasional, maka sudah menjadi hal yang lazim di internasional mereka memberikan bantuan. Karena panggilan kemanusiaan, selain itu juga Indonesia sebelumnya sudah banyak memberikan bantuan ke negara-negara lain ketika terjadi bencana. Bantuan ini diberikan dalam jangka waktu singkat dengan target penyelesaian selama 2 minggu ke depan. Hingga saat ini sudah ada 13 pesawat dan helikopter yang beroperasi memadamkan titik api di Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Mila Amalia, Nur Rahman, Metro TV. Upaya pemadaman titik api masih terus dilakukan di Kalimantan Selatan. Teknik waterbombing kembali dilakukan BNPB guna memadamkan titik api. Tim BNPB kembali menyisir berbagai wilayah yang masih dilanda titik api dengan menggunakan helikopter Bell PK DAS. Tim BNPB berupaya memadamkan titik api di beberapa lokasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tim Metro TV yang ikut memantau langsung pemadaman menemukan api masih berkobar di beberapa titik. Bahkan ada titik api yang sudah mendekati pemukiman warga. Helikopter Bell yang digunakan untuk memadamkan api memiliki kapasitas angkut air hingga 1.000 liter dan dapat bermanuver di medan yang sulit. Kendala yang dihadapi tim BNPB dengan teknik waterbombing adalah air yang sulit didapat. Biasanya tim akan memantau di mana titik air terdekat yang berada di titik api yang akan dipadamkan.
Pemirsa, setelah sempat menghilang karena diguyur hujan, kabut asap kembali menyelimuti kota Pekanbaru, Riau. Sementara para pengemudi perahu motor di Sungai Kahayan, kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih cemas karena kabut asap pekat bisa kembali menyelimuti sungai dan mengganggu jarak pandang. Udara Pekanbaru kembali tercemar kabut asap setelah sempat menipis diguyur hujan 2 hari lalu. Minggu pagi, kabut asap kembali menutupi langit Pekanbaru. Jarak pandang pengendara terbatas yakni di bawah 500 meter. Sementara papan indeks standar pencemar udara ISPU di depan kantor Wali Kota Pekanbaru tidak berfungsi, sehingga warga kesulitan mengetahui kualitas udara. Dari pantauan terakhir, level udara Pekanbaru tercatat tidak sehat. Sementara itu, arus transportasi di Sungai Kahayan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mulai normal. Namun para pengemudi perahu motor masih cemas karena kabut asap pekat masih berpotensi kembali menyelimuti alur Sungai Kahayan. Keberadaan transportasi sungai sangat penting bagi warga yang bermukim di bantaran sungai. Saat ini jarak pandang di sungai di atas 500 meter, kondisi ini dianggap masih aman untuk melintasi sungai. Kabut asap masih menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan. Akibat kabut asap, seorang siswa SMP bahkan harus dirawat di rumah sakit karena terserang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kabut asap. Pekatnya kabut asap yang masih menyelimuti kota Palembang, Sumatera Selatan mengancam kesehatan warga, khususnya anak-anak. Menurut data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, sedikitnya 16.000 warga Palembang kini menderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Angka ini merupakan yang terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan. Asnawi, anak berusia 13 tahun yang terjangkit penyakit ISPA, terpaksa harus beberapa kali dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang untuk menjalani perawatan intensif dari tim dokter. Asnawi mengalami gangguan sesak nafas hebat akibat menghirup kabut asap yang sudah melanda kota Palembang selama lebih dari 3 bulan. Ditambah dengan penyakit ginjal yang dideritanya, anak ketiga dari pasangan Johan dan Yanti ini harus menjalani rawat inap di rumah sakit selama 2 bulan terakhir. Baru tadi masuk. Sering masuk. Apa ya, Pak? Penyebabnya apa? Waktu dulu kan sudah masuk sekali. Gejalanya apa saja? Gejalanya, penyakitnya. Ini kan dulu gejalanya penyakit ginjal kan. Mungkin ada pengaruh lain kan. Mungkin sesak nafas ya. Akibat kondisi yang dialaminya, Asnawi yang masih bersekolah di SMP Sri Guna Palembang terpaksa tidak masuk sekolah serta terancam tak bisa mengikuti ujian semester. Tim Liputan Metro TV. Aksi solidaritas peduli kabut asap digelar puluhan jurnalis lintas media bersama sejumlah figur publik di bundaran Hotel Indonesia Jakarta pagi tadi. Pemerintah diminta lebih tegas mengatasi kabut asap yang telah berlangsung lebih dari 1 bulan. Dalam aksinya, para aktivis dan jurnalis membawa spanduk dan poster berisi desakan kepada pemerintah untuk menuntaskan penderitaan rakyat Sumatera dan Kalimantan akibat kabut asap. Aksi ini turut diikuti sejumlah figur publik seperti drummer pas band Sandi dan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda. Demonstran juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat kabut asap dan membutuhkan oksigen akibat pekatnya asap. Selain itu, demonstran menggalang dana dari warga yang memadati acara Car Free Day di Bundaran HI. Dana yang terkumpul akan dibelikan masker dan disumbangkan kepada warga yang terdampak kabut asap. Drummer pas band Sandi mengatakan aksi digelar untuk menyuarakan agar Indonesia terbebas dari kabut asap yang dinilai sudah sangat membahayakan manusia. Jadi memang saya juga datang di sana di Pekanbaru, sudah banyak tim-tim yang memadamkan api, tapi karena lahannya terlalu luas akhirnya sulit banget gitu. Yang kita harus lakukan pemerintah ya harus oksigen, tabung oksigen dan lain-lain. Memang akan sangat-sangat lambat, tapi kalau menurut saya ini sudah terlalu lama, sudah berbulan-bulan. Masyarakat di Palangkaraya, di Riau, di Jambi, di Palembang sudah merasakan asap yang akhirnya banyak teman-teman di sana yang mendadak tahu-tahu mimisan, mendadak tahu-tahu harus batuk-batuk yang berkepanjangan. Jadi kalau menurut
Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan pelaku pembakaran hutan baik individu maupun organisasi, korporasi maksud kami, akan dijerat sanksi pidana. Sanksi administrasi seperti dicabut izinnya diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penegakan hukum tetap kita lakukan, baik itu perorangan maupun yang korporasi. Sudah ada beberapa yang dilakukan di pemberkasan dan diserahkan ke kejaksaan. Untuk yang korporasi sudah berapa, Jenderal? Kemarin sudah ada 5 yang diserahkan ke kejaksaan. Mereka melakukan kejahatan apa kalau pelanggaran terhadap Undang-Undang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksinya apa, Pak? Mungkin tanahnya diambil alih. Tadi kan Jenderal bilang enggak, kalau sanksinya itu sanksi pidana. Karena itu proses pidana. Nah, tentu masalah sanksi administrasi, apakah itu dibekukan, dicabut, atau di blacklist, atau mungkin tanahnya diambil oleh pemerintah, itu urusan mohon kepada para tamu undangan. Pemirsa